manunggaling kawulo Gusti. Ada juga sholat Riyadul Kirbri yang tidak ada dalam tuntutan ajaran Nabi. Bacaan sholat ini dianggap menyimpang karena setelah membaca Al-Fatihah ada tambahan bacaan lain sambil membayangkan wajah Dimas Kanjeng. Tak hanya itu, para pengikutnya juga diwajibkan membaca sholawat fulus yang sebenarnya adalah sholawat nariyah sambil bertelanjang dada. Atas temuan ini, MUI pun mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur agar padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo, Jawa Timur ditutup. Sementara seluruh pengikutnya direhabilitasi dan diberi pembinaan. Upaya ini untuk memperbaiki cara berpikir dan kondisi ekonomi para pengikut yang terpuruk akibat termakan doktrin Dimas Kanjeng. Tim Liputan Trans 7. Dengan mengenakan jubah yang mirip dengan jubah Dimas Kanjeng, Junaidi bersikukuh jika selama ini penipuan yang dilakukan oleh sang dukun palsu merupakan kejahatan yang terorganisir. Mantan pengikut Dimas Kanjeng ini menuntut polisi agar memeriksa seluruh kaki tangan Dimas Kanjeng karena diduga ikut terlibat dalam aksi kejahatan yang selama ini dilakukan tersangka taat pribadi. Minta kepada Mabes Polri atau Polda Jatim segera periksa itu ketua yayasan itu. Karena tahu persis kemana uang itu dialirkan. Termasuk kasus penipuan, kasus pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa oknum di dalam padepokan itu, ketua yayasan harus bertanggung jawab dan tahu itu. Di Lamongan, Jawa Timur, 6 orang mantan pengikut Dimas Kanjeng kabur dari rumah karena takut dihakimi warga. Ke-6 mantan pengikut itu diduga ikut terlibat kasus penipuan. Bahkan rumah mereka terkunci rapat dan dibiarkan kosong. Dari keterangan Kapolsek Sukodadi AKP Ali Kanta, dari ke-6 warga yang kabur, salah satunya merupakan koordinator atau dalam struktur padepokan Dimas Kanjeng, posisinya sebagai sultan yang bertugas mencari pengikut dan mahar untuk Dimas Kanjeng taat pribadi. Sementara itu, sejak ditangkapnya pimpinan padepokan Dimas Kanjeng 22 September lalu, hampir setiap hari warga dari berbagai daerah berdatangan ke padepokan untuk mencari anggota keluarganya yang hilang. Tidak hanya warga Indonesia, kini giliran warga Malaysia yakni Muhammad bin Jakfar Umur yang mencari cucunya. Kakek 70 tahun ini kehilangan cucunya bernama Aswadi bin Jafar, usia 35 tahun, yang sudah 1 tahun ini tidak pernah pulang sejak menjadi pengikut taat pribadi. Saya ke sini lawat cucu, tengok cucu di sini di Probolinggo. Lepas tu saya punya keluarga di Malaysia cakap datanglah ke sini. Ini macam ajaran salah, ajaran sesat. Posko pengaduan tindak kriminal padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi di 21 Mapolsek se-Kabupaten Probolinggo juga terus didatangi korban penipuan Dimas Kanjeng. Sudah ada 15 korban yang melapor dengan total kerugian mencapai 7 miliar rupiah. Diduga masih banyak lagi korban yang masih belum berani melapor polisi. Tim Liputan Trans 7. Setelah Dimas Kanjeng taat pribadi ditangkap dalam kasus pembunuhan, namanya mulai mengemuka. Sorotan pada Taat makin meluas ketika terkuak padepokan yang dipimpinnya menjadi tempat penggandaan uang dengan nilai fantastis. Ketika kasusnya makin menarik perhatian banyak orang, sejumlah developer games ikut mengambil peluang ini dengan menjadikan Dimas Kanjeng taat pribadi sebagai tokoh utama dalam aplikasi permainan mobile. Kami menemukan sejumlah aplikasi games di smartphone yang menjadikan Dimas sebagai objek. Mulai dari Dimas Kanjeng Run, Dimas Kanjeng mengejar rupiah, hingga Dimas Kanjeng menggandakan uang. Aplikasi-aplikasi permainan ini dapat diunduh secara cuma-cuma di gadget Anda. Dari grafis yang cukup halus dan alur ceritanya, terlihat bahwa developer cukup serius menggarap games ini. Para pemain games ini akan mengontrol tokoh Dimas Kanjeng untuk berlari-lari hingga meloncat-loncat dari satu tempat ke tempat lainnya demi mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Ya, fenomena yang tengah jadi perbincangan luas lalu dijadikan aplikasi games memang bukan kali ini saja. Sejumlah games lain sukses beraup untung karena populer di masyarakat. Sebut saja games tahu bulat yang sempat booming sekitar bulan Mei 2016 silam. Kegemaran warga pada fenomena buat game tahu bulat mencapai 1 juta unduhan dalam waktu singkat. Angka yang cukup fantastis bagi developer game lokal semacam ini.
Games tahu bulat ini sempat duduk di peringkat pertama, melewati games-games populer lain semacam Clash of Clans. Iwan Abdul Karim, Faisal Kamaludin, Jakarta. Mirna adalah teman yang baik, karena Mirna memiliki sifat yang ramah, rendah hati, dan jujur dengan semua temannya. Selain itu, dia juga sangat humoris, kreatif, dan pandai. Inilah salah satu ungkapan yang disebutkan Jessica Kumala Wongso dalam nota pembelaannya. Dalam pledoi singkat, Jessica juga sempat menyatakan kekecewaannya pada banyak pihak yang menyudutkannya. Semua hal yang saya lakukan dan tidak saya lakukan sudah dibesar-besarkan untuk seluruh warga Indonesia menghormati saya. Tidak dapat diterima karena sesuai. Senada dengan Jessica, pihak kuasa hukum Otto Hasibuan menyebut banyak keganjilan dalam kasus ini. Di antaranya tidak dilakukannya otopsi terhadap jenazah Wayan Mirna, tak adanya sidik jari di gelas es kopi Vietnam Mirna, sampai tidak diputarnya CCTV yang menghadap meja Jessica di Olivier dalam persidangan. Otto juga menyebut adanya pihak yang diduga membubuhkan sianida setelah Mirna meninggal dunia. Hapus atau dihapus atau gimana? Nah, jadi bagaimana ada perkara menggunakan CCTV di mana aslinya nggak ada? Kini kita tinggal menunggu apakah nota pembelaan pihak Jessica Kumala Wongso dapat meyakinkan hakim atau justru membuat hakim mengamini tuntutan jaksa. Rencananya sidang pembacaan pledoi oleh kuasa hukum Jessica akan berlanjut hari ini. Jessica dituntut hukuman 20 tahun penjara, dipotong masa tahanan pada tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut di persidangan ke-27 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tim Liputan Trans 7. Yang razia di dalam kantung celananya yang lusuh tersimpan uang hingga 90 juta rupiah. Kini sang pengemis berada di panti sosial untuk mendapat pembinaan. Kisah pengemis namun memiliki uang yang banyak kembali terungkap. Lihat celana panjang milik Muklis yang mungkin telah lusuh ini. Namun di dalamnya tersimpan tumpukan uang tunai dibagi dalam 4 kantung. Untuk melindungi hartanya, Muklis menggunakan hingga 3 lapis celana. Ya, pria 64 tahun yang menyimpan banyak uang ini terjaring sebagai pengemis di kawasan Kebayoran Lama. Namun Muklis sendiri menolak disebut pengemis. Ia mengklaim bekerja pada bengkel dan seringkali punya pekerjaan sampingan lain. Dari kapan? Nggak ada ngemis ya, Pak. Nggak ada ngemis? Nggak ngemis, cuman saya itu melepaskan lelah. Bekerja itu ada kadang-kadang di bengkel saya. Gaji Pak Haji berapa kalau kerja? Ya dari anak cuma 10.000. 10.000. Tapi cukup lah. Pria asal Padang ini mengaku bekerja 6 tahun hingga bisa mengumpulkan uang puluhan juta. Namun, semua pernyataan Muklis dibantah Kepala Panti Sosial Kedoya. Menurut petugas, Muklis telah 2 kali terjaring razia pengemis. Bahkan di tahun 2015 lalu, ia tertangkap bersama uang 40 juta rupiah. Dan 1 tahun kemudian tertangkap, uangnya telah bertambah 50 juta rupiah hingga kini total tunai yang dimilikinya adalah 90 juta rupiah. Dengan hitungan 1 tahun 2 bulan, dia bisa punya 90 juta. Totalnya 50 juta dalam hitungan 1 tahun. Orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya pekerjaan tetap, tapi bisa mengumpulkan uang seperti itu. Itu berarti kan ada hal-hal yang mencurigakan kalau menurut saya. Petugas kini akan memberi pembinaan, menelusuri dan mengamankan uang tunai yang ia miliki. Muklis sendiri memiliki tujuan untuk mengumpulkan uang hingga 200 juta rupiah sebelum ia pulang kembali ke kampung halamannya di Padang, Sumatera Barat dan membangun kembali tokonya yang terbakar. Mahardika Prakasa Satya, Jakarta.